Dia pikir kamu akan terus di sana, terus menunggu dan memberi. Tapi dia salah. Kamu telah berubah. Dan saat dia kehilanganmu, barulah dia sadar. Kamu adalah anugerah yang tak akan datang 2 kali. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema kehadiranmu adalah hadiah untuk seseorang. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dulu dia pernah beranggapan bahwa kehadiranmu hanyalah sesuatu yang bisa dengan mudah digantikan oleh orang lain. Bahwa kehilanganmu tidak akan membawa dampak besar dalam perjalanan hidupnya. Dan bahwa waktu akan menyembuhkan segala luka, serta mampu membuat semuanya kembali seperti semula. Seperti saat pertama kali mereka bertemu. Ia sering berpikir bahwa perpisahan ini hanyalah sebuah fase sementara. Bahwa seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu akan memudar dan akhirnya berlalu. Dan bahwa kebahagiaan akan datang kembali dengan sendirinya tanpa perlu terlalu dipikirkan. Bahkan, dalam kepercayaan yang semu itu, dia merasa bahwa segala hal akan berjalan seperti biasa. Bahwa dunia ini akan terus berputar, dan semuanya akan kembali normal, seakan-akan kepergianmu hanyalah sebuah kejadian kecil yang tidak seberapa berarti bagi dirinya. Ia pun beranggapan bahwa kehilanganmu tidak akan seberapa membekas, bahwa dia bisa melupakan dan melanjutkan hidup seperti biasa. Bahwa luka-luka itu akan sembuh seiring berjalannya waktu, dan hidup akan kembali cerah seperti sebelum semuanya terjadi. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyak hari yang berlalu, dia mulai menyadari bahwa semua anggapan itu hanyalah ilusi belaka, bahwa kenyataannya jauh lebih kompleks dan menyakitkan dari yang dia bayangkan. Dia mulai merasa bahwa kehilanganmu bukanlah sekadar kehilangan seseorang yang biasa, melainkan sebuah kehilangan yang mendalam, sebuah kekosongan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, yang membuatnya merasa seolah-olah bagian dari dirinya sendiri telah hilang begitu saja, tanpa ada kemampuan untuk mengembalikannya. Penyesalan yang menggelayuti hati, semakin dalam dan tak terpungkiri, menimbulkan rasa sesak yang semakin menjadi saat dia menyadari bahwa sosok yang selama ini menjadi pelipur lara, tempat dia mencurahkan segala kekacauan dan kerentanannya, telah pergi meninggalkan jejak yang tak mungkin terhapus. Sosok yang mampu menenangkan hati yang sedang bergolak, yang mampu memberikan kehangatan dan ketenangan saat seluruh dunia seakan berbalik melawan. Kini tinggal kenangan yang terus membayang dalam pikirannya. Dia mulai menyadari bahwa kehadiranmu adalah sesuatu yang begitu berharga dan tak tergantikan. Sesuatu yang selama ini dia abaikan dan anggap remeh, tetapi kini menjadi sesuatu yang sangat dia rindukan dan butuhkan lagi dengan seluruh jiwa dan raganya. Tanpa kehadiranmu, segala sesuatu terasa hampa, seolah-olah bagian dari dirinya hilang begitu saja, dan tidak akan pernah kembali lagi, meninggalkan kekosongan yang begitu dalam dan menyakitkan. Dia merasa bahwa hidupnya kini seperti sebuah lukisan yang kehilangan warna, yang dulu penuh dengan harmoni dan kebahagiaan, kini menjadi suram dan gelap tanpa cahaya dari kehadiranmu. Semuanya terasa berbeda, dingin dan suram. Dan dalam keheningan yang panjang itu, dia akhirnya menyadari bahwa semua rasa damai dan kebahagiaan yang dulu dia rasakan hanya bisa datang karena kehadiranmu. Dan sekarang semuanya telah pergi, meninggalkan rasa kehilangan yang tak berujung. Dalam prosesnya, dia mulai memahami bahwa kamu bukanlah orang biasa, bukan sekadar seseorang yang bisa dia perlakukan sembarangan tanpa konsekuensi, melainkan seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa dalam ketenangan dan kesabaran, seseorang yang terus berjuang tanpa mengenal lelah, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, meskipun seringkali tidak dihargai dan diakui. Kamu adalah sosok yang selalu berdiri teguh dan kokoh, meskipun dunia seakan-akan berbalik berlawanan denganmu. Dan walaupun dia tahu bahwa kamu bisa saja memilih untuk menyerah atau mundur dari segala perjuangan yang telah kamu jalani, tetapi kamu tetap bertahan dan tetap memberi, meski dalam ketidakpastian yang begitu menakutkan. Dan saat akhirnya kamu pergi meninggalkannya,
Semua hasil baik dari hubungan yang pernah kalian bangun seakan ikut menghilang bersamanya. Meninggalkan kekosongan yang begitu dalam dan mendalam di hati yang sebelumnya penuh harapan dan kebahagiaan. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti dan segala yang berharga dalam hidupnya menguap begitu saja, meninggalkan dia dalam kesendirian yang semakin dalam. Setelah kepergianmu, hidupnya terasa sangat sepi dan hampa, seolah-olah dunia ini kehilangan warna dan maknanya yang sesungguhnya. Ia sering duduk termenung di tempat yang sama, menatap kosong ke kejauhan, mencoba memahami apa yang sebenarnya hilang dari dirinya. Dan dalam keheningan itu, dia merasakan betapa dalamnya kekosongan yang muncul karena hilangnya kehadiranmu yang selama ini menjadi sumber kedamaian dan kehangatan dalam hidupnya. Tidak ada lagi suara tawa yang ceria, tidak ada lagi sentuhan lembut yang mampu menenangkan, dan tidak ada lagi ketenangan yang dulu selalu datang saat kamu ada di sisinya. Semuanya terasa begitu berbeda, begitu dingin dan suram, dan akhirnya dia menyadari bahwa semua rasa damai dan kebahagiaan yang dulu dia rasakan hanya bisa datang dari kehadiranmu, dan sekarang semuanya telah pergi, meninggalkan bayangan yang terus menghantui hari-harinya. Sekarang dia berusaha keras untuk menutup rapat-rapat rasa rindunya yang membara di dalam hati, mencoba menahan gelombang perasaannya agar tidak terlihat oleh orang lain maupun olehmu sendiri. Tetapi di balik semua usaha itu, ketakutan akan kehilanganmu secara permanen terus menghantuinya, membuatnya terus memikirkanmu secara diam-diam, tanpa suara dan tanpa diketahui siapapun. Dia berusaha menjaga egonya, agar tidak tampak lemah di hadapan orang lain maupun di matamu, karena dia tahu jika rasa rindunya yang sesungguhnya keluar, itu akan menjadi bukti bahwa dia sangat tergantung dan sangat membutuhkanmu. Maka dari itu, dia menjaga egonya dengan keras, sambil terus memikirkanmu dalam diam, berharap suatu saat nanti ada kesempatan untuk kembali memperbaiki semuanya. Meskipun di dalam hati, dia sangat takut bahwa semua ini sudah terlambat dan bahwa kamu mungkin sudah tidak lagi mempedulikannya seperti dulu. Dia merasa bahwa waktu semakin memperlihatkan bahwa peluang itu semakin kecil dan semakin sulit untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Di dalam dirinya, terjadi pergolakan batin yang sangat luar biasa. Sebuah pertarungan yang tak pernah berhenti antara keinginan untuk menghubungimu dan menyatakan perasaannya dengan gengsi yang mengikatnya agar tetap diam dan tidak menunjukkan kelemahannya. Ia terus bergulat dengan pikirannya, berjuang melawan perasaan takut dan ragu yang membuatnya merasa seolah-olah sedang berada di persimpangan jalan yang sulit dipilih. Kadang, dia ingin meluapkan semua perasaan itu, mengungkapkan segala kerinduan dan keinginannya. Tetapi di saat yang sama, rasa gengsi dan ketakutan kehilanganmu selamanya membuatnya menahan diri. Pada akhirnya, dia hanya bisa berdiam diri, berharap dan berdoa agar suatu saat nanti, keadaan akan memberi jalan baginya agar bisa mengungkapkan segala rasa yang selama ini terkubur dalam hati dan tidak mampu dia sampaikan secara langsung. Namun jauh di sudut terdalam dari lubuk hatinya, dia tahu bahwa kamu sekarang sudah jauh lebih tegas, lebih cerdas, dan tidak lagi mudah didekati seperti dulu. Kamu adalah Queen of Swords, seseorang yang tahu nilai dirinya, yang tidak akan sembarangan membuka pintu hatinya untuk orang yang belum benar-benar pantas dan layak, dan yang tidak akan membiarkan luka yang sama terulang kembali. Kamu adalah sosok yang telah melalui banyak hal, yang telah belajar dari pengalaman, dan tidak lagi mudah terbuai oleh rayuan atau janji kosong. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan apa yang tidak, dan kamu berhak menentukan siapa yang layak masuk ke dalam hidupmu, dan siapa yang harus dijauhkan. Dengan sikap tegas dan tajam seperti pedang yang tidak pernah ragu, kamu menjaga harga dirimu, tidak membiarkan siapapun meremehkan atau menyakitimu lagi. Kamu adalah Queen of Swords, seorang wanita yang tahu nilai dirinya, yang tidak akan membuka hati sembarangan, terutama kepada orang yang pernah menyakitimu di masa lalu, dan yang selalu berhati-hati dalam memilih serta menjaga batas-batasmu. Dalam ketegasan dan keberanianmu itu, ada kekuatan yang tak terbantahkan,
yang membuat orang di sekitarmu menyadari bahwa kamu adalah sosok yang tahu kapan harus bersikap lembut dan kapan harus tegas, dan bahwa kamu tidak akan pernah membiarkan dirimu kembali terluka lagi. Apakah dia akan memberanikan diri untuk menghubungimu lagi setelah menyadari semua ini? Saat ini, dia sedang berada di sebuah fase yang penuh dengan keraguan dan pertimbangan mendalam, seolah-olah seluruh dunia di sekelilingnya menjadi kabur, dan yang dia rasakan hanyalah sebuah ketidakpastian yang menekan hati dan pikirannya secara bersamaan. Dalam keadaan seperti ini, kartu King of Cups muncul sebagai gambaran bahwa sebenarnya di dalam lubuk hatinya, perasaannya terhadapmu masih sangat dalam dan kuat. Bahkan mungkin lebih dari yang dia sadari, atau sempat dia akui secara sadar. Namun, dia berusaha keras menahan semua itu, mencoba menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang tenang, stabil, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, meskipun kenyataannya, gelombang perasaan itu sedang bergemuruh di dalam dirinya, berusaha mencari celah untuk keluar dan menuntut perhatian. Di balikmu ketenangan yang dia tunjukkan secara lahiriah, ada sebuah dilema yang sangat membebani dan membuatnya merasa terjebak dalam sebuah pusaran yang sulit ia kendalikan. Kartu Two of Swords menggambarkan bahwa dia sedang berada di persimpangan jalan, di mana di satu sisi dia tahu bahwa dia harus membuat sebuah keputusan penting, seperti menghubungimu kembali, membuka kembali komunikasi yang sempat terhenti, dan memperlihatkan bahwa dia masih peduli, atau mungkin sebaliknya, tetap diam dan menunggu waktu yang tepat untuk menghindari risiko penolakan atau penyesalan yang lebih dalam. Rasa takut akan membuat keputusan yang salah, yang bisa memperburuk keadaan atau malah mengubah hubungan ini menjadi semakin renggang, membuatnya merasa sangat bingung dan ragu-ragu. Ia merasa seolah-olah berada di sebuah lorong gelap tanpa tahu jalan keluar, dan setiap langkah yang diambil terasa penuh ketidakpastian yang menakutkan. Perasaan bersalah dan penyesalan mulai menyusup ke dalam hati dan pikirannya, menimbulkan beban yang semakin berat dan mencekik. Dalam malam-malamnya, saat dunia diliputi keheningan, pikiran-pikiran itu tak kunjung berhenti berputar, penuh dengan kekhawatiran yang tak beralasan, rasa malu yang menyakitkan, dan kecemasan yang menyelimuti seluruh keberadaannya. Dia merasa takut bahwa kamu mungkin sudah tidak lagi ingin tahu tentang dirinya. Bahwa jarak waktu dan jarak fisik yang memisahkan kalian telah membuat rasa sayang dan perhatian yang dulu ada menjadi semakin pudar, bahkan hilang sama sekali. Ada kekhawatiran bahwa kamu telah melupakan segalanya, meninggalkan kenangan dan rasa yang pernah kalian bagi bersama sebagai sesuatu yang tak lagi berarti bagimu. Selain itu, kartu Five of Pentacles memperlihatkan bahwa dia merasa sendiri dan tertinggal dalam kekosongan yang dalam, seolah-olah segala yang dia miliki kini hanyalah bayangan dari masa lalu yang indah dan penuh kehangatan. Ia menyadari bahwa kesalahan di masa lalu, entah apapun bentuknya, telah memberi luka yang mendalam dan membuat hubungan kalian terasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia merasa seperti terdampar dalam kekosongan dan kehampaan, seolah-olah semua usaha dan harapannya selama ini hanyalah angan-angan yang tak pernah benar-benar tercapai. Dan kini dia harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa semuanya mungkin sudah terlambat. Namun, di tengah-tengah semua kekhawatiran dan rasa takut itu, muncul sebuah energi harapan yang cukup kuat dan menguatkan, yang digambarkan oleh kartu Nine of Cups. Kartu ini memperlihatkan bahwa dia masih memegang harapan dan impian, bahwa suatu hari nanti, dia masih bisa memperbaiki dan membangun kembali hubungan ini dari awal. Dia membayangkan kembali momen-momen bahagia yang pernah kalian jalani bersama, membayangkan kesempatan kedua untuk memperbaiki segala kesalahan dan kekhilafan yang telah terjadi. Dalam hatinya yang terdalam, dia masih berharap bahwa suatu saat nanti, dia akan diberi kesempatan untuk memperjuangkan dan merebut kembali hati dan kepercayaanmu. Meskipun sekarang ini, jalan menuju itu tampak jauh dan penuh liku. Selain itu, ada sebuah kekaguman diam-diam yang terus tumbuh dan tak pernah benar-benar pudar, yang diwakili oleh kartu Queen of Wands. Dia melihatmu sekarang sebagai sosok yang jauh lebih kuat, berani, dan penuh percaya diri, yang bersinar lebih terang dari sebelumnya.
kamu telah berkembang menjadi pribadi yang jauh lebih mengesankan. Dan keberanian serta kepercayaan dirimu membuatnya merasa semakin kecil dan tidak mampu untuk menyentuh atau mendekatimu secara langsung. Kekaguman ini membuatnya semakin sadar bahwa kamu telah melangkah ke level yang lebih tinggi, yang membuatnya merasa seolah-olah kamu berada di luar jangkauannya. Bukan karena jarak fisik, tetapi karena kehadiranmu yang kini menonjol dan bersinar sebagai sosok yang begitu inspiratif dan memikat. Lalu, pertanyaan besar yang mengganjal di hati dan pikiran adalah, apakah dia akan memberanikan diri untuk menghubungimu lagi? Apakah dia akan menemukan keberanian untuk membuka suara, melewati rasa takut dan penyesalan yang selama ini menghantuinya, dan mencoba kembali menyentuhmu, meskipun dengan risiko penolakan atau rasa malu yang sangat mendalam? Kemungkinan itu sebenarnya masih terbuka, tetapi hanya jika dia mampu mengatasi hambatan besar yang selama ini menahannya. Rasa takut akan penolakan, rasa rendah diri yang membuatnya merasa tidak layak, dan penyesalan yang terus membelenggu hati nuraninya. Semuanya tergantung pada seberapa besar dia mampu menenangkan hati dan pikirannya, serta keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan mengakui bahwa dia masih menginginkan kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Pada akhirnya, segala sesuatu mungkin saja terjadi, tetapi yang pasti, keinginan dan rasa sayangnya terhadapmu masih sangat nyata dan kuat. Hanya saja, jalan menuju kembali ke pelukanmu tidak akan mudah, karena dia harus melewati berbagai rintangan internal yang selama ini menahannya. Rintangan berupa egonya yang tinggi, rasa takut akan penolakan, dan rasa rendah diri yang terus menggerogoti keberaniannya. Jadi apakah dia akan memberanikan diri untuk melangkah maju dan menghubungimu lagi? Itu tergantung pada keberanian dan tekadnya, serta seberapa besar dia mampu mengatasi semua ketakutan dan rasa bersalah yang selama ini membelenggu hatinya. Jika dia mampu melewati semua itu, mungkin suatu hari nanti kita akan melihatnya datang kembali dengan hati yang lebih dewasa dan penuh harapan, siap memperbaiki dan memulai kembali dari titik nol yang pernah hilang. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.